Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya sendiri, Saiful Haq. Oke, di sini saya ingin menjelaskan yaitu layanan host untuk proyek perangkat lunak yang menggunakan Git, yaitu dinamakan GitHub ya. GitHub ini adalah layanan host web bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git dan layanan hosting internet. Hal ini banyak digunakan untuk kode komputer. Ini memberikan kontrol akses dan beberapa fitur kolaborasi seperti pelacakan bug, permintaan fitur, dan juga manajemen tugas untuk setiap proyek ya. Oke, jadi GitHub ini mungkin kalau misalkan bukan bahasa komputernya itu, jadi kita kalau misalkan punya sebuah website atau sebuah program atau aplikasi yang ingin dipost atau dipublikasikan kepada orang-orang supaya bisa melihat, nah itu GitHub ini adalah wadahnya gitu. Jadi tempat penampungan si website yang bersifat statis ya. Oke, gitu. Nah, kira-kira untuk layanan GitHub ini pasti kan pada penasaran tuh teman-teman semua, siapa sih pendirinya gitu, kok mau aja gitu menyediakan layanan host web bersama ini secara gratis gitu ya. Padahal kan kalau misalkan berbayar itu kan mereka bakal dapat untung banyak dan juga pasti bakal kaya dan sukses. Ternyata GitHub ini nggak melakukan metode seperti itu gitu. Untuk kelanjutannya, sejarahnya, dan juga produk-produk apa aja sih yang ada di GitHub, dan juga bagaimana cara prakteknya, nanti kita akan belajar guys ya. Oke, selanjutnya itu 5 hal yang ada di GitHub. Oke, pertama ini ada dokumentasi. Oke, layanan GitHub ini pastinya selalu ada dokumentasi ya. Jadi selain kode sumber, GitHub ini mendukung format dan fitur. Yaitu pertama itu dokumentasi, termasuk membuat berkas README dalam berbagai format berkas seperti Markdown, dan juga ada pelacakan masalah. Pelacakan masalah ini termasuk permintaan fitur dengan label, milestone penerima, dan juga pengalihan dan mesin pencari. Jadi dalam mesin pencari seperti search engine gitu, SEO gitu ya. Jadi ini sudah diatur oleh si layanan GitHub ini gitu ya. Jadi luar biasa sekali untuk sebuah layanan host web GitHub ini. Banyak sekali fitur dan layanan yang dapat kita manfaatkan. Halaman GitHub. Oke, halaman GitHub ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan, itu website kecil yang dapat di-host dari repositori publik di GitHub. Jadi kalau misalkan kalian punya web hosting atau aplikasi atau program, itu kalau misalkan sudah dimasukin ke layanan GitHub ini, format URL-nya itu adalah jadi aplikasi kalian .github.io gitu. Jadi kalau misalkan kalian cari di mesin pencarian Google atau apapun itu, kalian bisa search aja nanti aplikasi kalian terus .github.io. Jadi aplikasi kalian itu mau apa, misalkan toko online atau website portofolio. Nah, itu sesuai dengan jenis masing-masing pasti akan ditambahkan .github.io gitu ya. Oke, dia juga bisa untuk pembuat berkas 3D. Nah, ini maksudnya apa sih? Pembuat berkas 3D ini dapat ditampilkan menggunakan sebuah berkas penampil STL yang terintegrasi dan ditampilkan pada kanvas 3D. Nah, penampil ini didukung oleh WebGL dan 3.js. Oke, jadi mendukung dan mensupport berkas desain 3D ya guys ya. Oke, terakhir ini ada penampil dokumen PDF. Jadi ini biasa ya. Jadi setiap layanan hosting pasti ada
fitur penampil dokumen PDF. Jadi itu wajar-wajar aja, nggak asing ya. Oke, jadi untuk untuk layanannya sebenarnya masih banyak lagi ya. Bisa ada format PSD atau format yang dari aplikasi Photoshop itu dapat ditampilkan juga dan dibandingkan dengan versi sebelumnya dari berkas yang sama gitu. Oke, jenis-jenis GitHub. Jenis GitHub itu ada GitHub Enterprise. Jadi GitHub Enterprise ini adalah layanan yang mirip dengan layanan publik GitHub, tetapi dirancang untuk digunakan oleh tim pengembangan perangkat lunak perusahaan dengan skala besar, di mana perusahaan ingin menjadi tuan rumah repositori mereka di belakang firewall perusahaan gitu. Itu penjelasannya. Yang kedua ada GIS. Ya, GIS ini juga mengoperasikan layanan-layanan lain. Situs bergaya pastebin bernama GIS yang disajikan untuk menghosting potongan kode, dan layanan penginangan slide bernama Speaker Deck. Nah, jadi ada orang namanya Tom Preston Warner. Dia mempersembahkan fitur baru GIS ini pada sebuah konferensi punk rock Ruby pada tahun 2008. Jadi GIS ini dibangun di atas konsep tradisional dari pastebin dengan menambahkan kontrol versi untuk potongan kode. Jadi mudah forking dan terenkripsi SSL juga untuk paste pribadi gitu. Jadi karena setiap GIS memiliki repositori Git sendiri, beberapa potongan kode dapat mengandung paste tunggal dan mereka dapat mendorong dan menarik kembali menggunakan Git. Selanjutnya, kode bercabang dapat didorong kembali ke penulis asli dalam bentuk patch, sehingga GIS atau paste dapat menjadi lebih seperti mini proyek. Oke. Untuk yang ketiga ini program pendidikan. Jadi GitHub ini meluncurkan program baru yang disebut GitHub Student Developer Pack. Oke, ya kan? Saya ulangi lagi ya. Jadi GitHub ini meluncurkan program baru yang disebut GitHub Student Developer Pack. Jadi layanan ini untuk memberikan siswa akses gratis ke alat pengembangan yang populer dan berbagai layanan. GitHub bermitra dengan Bitnami, Crowdflower, DigitalOcean, DN Simple, dan Hackhand, Namecheap, Orchestrate, Screen Hero, SendGrid, Stripe, Travis CI, dan Unreal Engine untuk meluncurkan program ini ya. Jadi GitHub ini mitranya ada banyak sekali ya gitu. Oke, yang selanjutnya ada layanan GitHub Marketplace. Nah, GitHub juga menyediakan beberapa software as a service untuk menambahkan fitur tambahan ke proyek. Layanan tersebut meliputi Waffle.io dan juga Rollbar dan juga Codebit dan Travis CI dan Git Localis. Oke, jadi banyak banget nih yang mendukung layanan marketplace. Kan banyak tuh layanan marketplace tuh yang seperti kita tahu tuh ya kan. Banyak sekali kode bahasa yang digunakan di dalam layanan marketplace ini. Ada JavaScript, Python, .NET, Ruby, PHP, Node.js, Android, iOS, Go atau Golang ya, Java dan C# ya. Untuk Codebitnya ini analisis kode otomatis khusus untuk pengembang web dan mobile. Bahasa yang didukung untuk perangkat lunak ini adalah Elixir, Go, Java, Swift, JavaScript, Python, Ruby, Kotlin, dan juga ada Objective Oriented dan TypeScript. Jadi untuk Travis CI-nya ini untuk meyakinkan aplikasi Anda saat melakukan pengujian dan pengiriman. Juga memberikan kontrol penuh atas build environment untuk menyesuaikannya dengan kode yang dimiliki teman-teman nih. Jadi bahasa yang dukung tadi itu banyak ya, ada Go, Java, Go itu Golang ya, JavaScript, Objective Oriented, Python, PHP, Ruby, dan Swift, dan juga ada CI atau kode igniter.
Oke, jadi banyak banyak banget nih fitur-fitur GitHub yang bisa kalian manfaatkan dengan gratis. Jadi yuk kita belajar lebih lanjut lagi, oke? Oke, mungkin sedikit ya sejarah tentang GitHub ini. Jadi apa namanya tuh? Sejarah GitHub sendiri itu awalnya itu jadi pada awalnya itu adalah sebuah organisasi datar tanpa manajer menengah. Dengan kata lain, semua orang yang ada di dalam GitHub itu awalnya itu adalah manajer semua. Jadi karyawan dapat memilih untuk bekerja pada proyek yang menarik bagi mereka. Jadi ada alokasi terbuka gitu. Namun gaji ditetapkan oleh kepala eksekutif. Nah, pada tanggal 24 Februari 2009, anggota tim GitHub mengumumkan dalam sebuah pembicaraan di markas besar Yahoo bahwa saat tahun pertama online, GitHub telah mengumpulkan lebih dari 46.000 repositori publik. 17.000 diantaranya dibuat pada bulan sebelumnya. Saat itu sekitar 6.200 repositori telah bercabang dan 4.600 telah digabung gitu. Nah, saat itu pengembangan platform GitHub itu diluncurkan pada April 2008 oleh Tom Preston Warner dan Chris Wanstret dan PJ Heath. Jadi proyek-proyek di GitHub ini dapat diakses dan dimanipulasi menggunakan standar antarmuka, garis perintah Git, dan semua perintah standar Git dapat bekerja dengan benar. Si GitHub juga memperbolehkan pengguna yang terdaftar dan tidak terdaftar untuk menelusuri repositori publik di situs GitHub. Jadi kalau misalkan ada orang yang menyimpan web aplikasi di GitHub, kalian yang belum daftar, teman-teman yang belum daftar GitHub, diizinkan untuk melihat repositori orang tersebut gitu. Jadi kalian bisa mendownload source code. Jadi ini yang kalau misalkan disediakan oleh orangnya ya gitu. Oke, jadi itu sejarah singkatnya. Dan lambat laun GitHub ini diambil oleh atau diakuisisi oleh Microsoft. Jadi GitHub ini kalau sekarang punya siapa sih? Jadi punya Microsoft ya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin nanti untuk perizinan repositori dan juga prakteknya kita langsung aja ya teman-teman. Jadi teman-teman semua pada tahu mengenai GitHub. GitHub itu gimana sih gitu. Oke, kita langsung praktek aja. Kita pertama itu daftarkan terlebih dahulu aplikasi GitHub ya. Pertama kita buka aplikasi yang namanya itu GitHub. Nah, github.com. Kita buka aplikasinya. Nah, ini kebetulan saya sudah login ya menggunakan aplikasi GitHub saya sendiri yang itu toko online. Nah, ini kalau misalkan kalian sudah login seperti ini, tampilannya seperti ini kalau misalkan sudah sign up ya. Jadi sign up itu gampang, jadi kalian masukkan email, username, dan juga password kalian. Udah itu aja kok. Nah, setelah tampil seperti ini, untuk pertama kali kalau misalkan kalian pengen masukin website atau program kalian ke dalam aplikasi GitHub itu pertama klik new repository gitu. Kita jadi mesti klik new repository. Nah, terus ditulis repository name-nya itu apa. Jadi repository name ini harus sama sebenarnya sih dengan nama owner kalian gitu. Ini kan nama ownernya saya namain toko onlineku ya. Jadi otomatis di repositorinya bisa ditamakan toko online .github.io gitu. Untuk deskripsinya ini opsional. Jadi kalian kalau mau isi. Kalau tidak. Ini saya isi aja my toko onlineku. Untuk ini kalian bebas pilih ya, mau pilih privat atau public. Kalau privat
Jadi repository kalian tidak bisa diakses atau tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu. Jadi kalau misalkan kalian pick public, jadi repository kalian bisa dilihat ya. Repository itu bukan nama web kalian nanti, tapi akses untuk ke dalam repository kalian gitu. Jadi kalau misalkan dipilih public, jadi otomatis orang-orang tuh bisa mengakses, bisa mendownload source code kalian, dan juga bisa menggunakan dengan baik gitu. Jadi di sini mungkin karena ini untuk pembelajaran ya, jadi saya pilih public aja terlebih dahulu. Nah di sini ada initialize this repository with. Nah ini kalau misalkan kalian mau skip untuk step ini nggak apa-apa gitu. Jadi untuk pembelajaran pertama ini, untuk awal-awal ini tidak perlu. Add as readme file ini tidak perlu. Lalu ini add git ignore-nya juga tidak perlu ya. Terus linkins-nya juga tidak perlu. Jadi langsung create repository-nya aja. Oke, nah ini ada beberapa create a new repository on the command line atau CMD ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung mengenai tampilan ini abaikan dulu ya. Jadi ini kalau misalkan kalian sudah bikin repository yang tadi awal, itu kalian sudah punya akun GitHub dan juga sudah punya repository. Untuk selanjutnya kita akan belajar mengakses kode-kode ini, supaya ini kode-kode ini sangat penting. Jadi ini kode ini yang berperan untuk mempublikasikan website atau program kalian ke dalam GitHub gitu. Jadi kode-kode inilah, pakai kode-kode ini yang mesti diakses atau mesti dibuat dulu di dalam command from ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, stay safe, jaga kesehatan, jaga imunitas, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa beristirahat, dan kurang-kurangin kegiatan yang di luar guys ya. Terima kasih.